Oke, suara Ibu terdengar kan? Dengar, Bu. Iya, Bu. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan kita kedua pada hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat merayakan 1 Muharram ya. Gak apa-apa kita kuliah. Semoga dapat berkah pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan pagi ini. Nanti dilanjutkan siang lagi. Mengenai cross product, line and plane in space. Jadi perkalian silang, garis, dan bidang di ruang. Share screen Ibu terlihat ya? Oke. Kita lanjutkan. Di sini mengenai perkalian silang dua vektor di ruang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama kita mau menentukan perkalian silang dua vektor di ruang, kemudian kita gunakan perkalian triple skalar dari 3 vektor di ruang. Ya. Di sini ada beberapa definisi yang sebenarnya bisa dicek juga di buku, ada, nggak masalah. Yang ini yang jelas Ibu rangkumkan saja. Misalnya ini definisinya, definisi dari perkalian silang, dua vektor di ruang. Kalau kita punya dua vektor, karena di ruang berarti dia sampai K, IJK, jadi adalah dua ruang, berarti cross produknya pakai rumus ini. Rumus ini jangan dihafal ya, karena akan sulit kita menghafal rumus perkalian silang dua vektor. Di sini ada caranya dengan menggunakan determinan dengan ekspansi kofaktor ya kan. Sudah tahu kan kemarin semua sudah ngambil aljabar linier. Jadi kita pakai ekspansi kofaktor seperti ini. Nih lihat kalau I ya berarti baris I sini dicoret, baris J seperti ini, baris K seperti ini. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di ALIN, kalau dia genap II gitu ya, II genap berarti dia satu karena ini entry-nya adalah nih. Entry ini kan adalah entry ini adalah A11 gitu ya. A11 kan 1 tambah 1 plus, makanya di sini jadi plus. Kalau ini kan 12, 1 ditambah 2 adalah 3 negatif, ganjil jadi negatif, dan ini adalah 1, 2 dan 1, 3 gitu. Kenapa jadi tandanya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Menurut ekspansi kofaktor. Jadi tinggal diurutkan kalau dia apa namanya, di sini baris 1 berarti kita tinggal buat U2, U3, V2, V3. Kalau ini yang dicoret berarti sisa ini. Kalau yang 31 berarti sisa ini. Akan sangat mudah menyelesaikan kalau determinannya sudah 2 kali 2 ya kan. Tinggal AD min BC ya kan. Determinannya adalah kalau matriknya 2 kali 2, misalnya A 2 kali 2 ya berarti tinggal kita buat kalau sini A, B, C, D berarti adalah AD min BC gitu kan. Paling pasti lebih mudah menyelesaikan determinannya. Setelah dari sini ya tinggal diselesaikan determinan matrik 2 kali 2-nya, kemudian akan kita dapat rumusan yang di bawah sekali ini ya. Jadi tidak perlu diingat bagaimana cara rumus dari perkalian silang dua vektor, cukup ingat saja bagaimana mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor ya. Jadi IJK-nya seperti ini apa namanya vektor unit dari U dan ini vektor unit dari V gitu aja. Ya, nih seperti ini. Ini contohnya kalau mencari matrik 2 kali 2. Jadi nih menurut definisi gitu ya. Ini contoh saja. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian ini ada beberapa contoh yang Ibu cari.
Ibu dapatkan gitu. Ini ada di buku, bisa diteruskan sendiri juga caranya. Kalau ada dua vektor, bagaimana cara mencari U kali V? Maaf, ini U cross V, berarti tadi IJK karena komponennya 1 min 2 1, tulis. Kemudian 3 1 min 2, tulis. Hati-hati pencarian hasil dari materi-materi di KPB ini cukup mudah. Tapi kalau tidak teliti, jawabannya menjadi salah gitu ya. Jadi kalau misalnya I-nya di sini, berarti kalau kita buat garis, I dengan di sini, berarti ini min 21, 1 min 2, dan plus. Kemudian kalau J-nya yang kita hapus di sini, berarti 1, 1, 3 min 2, ya kan. Kalau K-nya yang kita hapus di sini, tinggal I dengan J, 1 min 2, 3, 1. Kalau sudah, tinggal dikalikan. Dan seterusnya sampai dapat yang ini. Udah ya? Oke, yang kedua, kita lihat teorema. Beberapa sifat aljabar dari perkalian silang nih. Kalau misalnya kita punya 3 vektor di ruang dan ada 1 skalar C, maka berlaku seperti ini. Jadi tidak berlaku komutatif dia ya. Jadi berlaku kebalikan seperti ini. Jadi ini beberapa sifatnya, ini distributif ya. Kemudian ini perkalian silang dengan melibatkan skalar. Jadi skalarnya bisa kita pindahkan ke vektor U atau bisa juga ke vektor V. Kalau dikalikan 0 sama aja, nih hasilnya tetap 0, vektor 0. Kalau U dikali silangkan dengan U hasilnya 0, dan ini seperti ini. Ini adalah dot product ya. Artinya kita bisa buat sifatnya yang seperti ini. Pembuktian beberapa teorema ini ada juga di buku, bisa dibaca sendiri detailnya. Kemudian kalau ada sifat aljabarnya, ada juga sifat geometrisnya. Sifat geometrisnya di sini ada tambahan, ada theta, suatu sudut antara yang terbentuk antara dua vektor U dan V tersebut. Dia akan ortogonal ya. Perkalian silangnya pasti ortogonal ke kedua-dua U dan V. Kemudian magnitud atau panjang atau norm dari perkalian silang itu adalah panjang dari masing-masing vektor dikalikan sin theta. Kemudian U cross V atau U kali silang dengan V itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U dan V adalah kelipatan skalar dari satu sama lain gitu ya. 0 di sini ingat kalau dia di bold seperti ini berarti ini adalah vektor 0. Bukan skalar. Panjang dari U cross V itu adalah luas dari jajaran genjang yang memiliki U dan V sebagai sisi yang bertetanggaan. Jadi sisi yang adjacent itu maksudnya gini ya. Nih, kalau ini U-nya dan ini V-nya. Jadi ini yang adjacent. Kalau ada ya beberapa yang sudah kuliah teori graf, adjacent itu yang namanya tetanggaan, itu pasti seperti ini. Jadi dia memiliki satu titik yang sama, yang dimiliki bersama. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat U cross V dan V cross U adalah perpendicular gitu ya, tegak lurus juga ke bidang. Jadi dia dikatakan perpendicular itu kalau tegak lurus dengan bidang. Kalau dia sendiri namanya antara vektor dengan vektor itu namanya ortogonal. Jadi sebenarnya semuanya tegak lurus, tapi berbeda istilah, gitu ya. Ortogonal, tegak lurus, gitu ya, sama. Jadi kalau di bidang dia perpendicular. Jadi terbentuk seperti ini, K I kali J, gitu. K-nya ke atas, kemudian U kali V, U cross V-nya ke atas, gitu ya. Jadi bisa kita bandingkan dengan vektor unit ya, IJK. IJK di mana K-nya adalah cross product dari I dan J, gitu ya. Kita pakai sistem tangan kanan gitu ya. Jadi di sini, kalau dilihat tangan kan, coba lihat tangannya masing-masing. Jadi yang jempolnya ke atas itu menunjukkan hasil cross-nya gitu ya. Kalau V cross U
left hand, berarti terbalik gitu ya. Jadi V-nya di depan, U-nya di belakang. Jadi jari-jari kita ini jari-jari kita ini menunjukkan vektor pertamanya yang akan di cross productkan. Oke, yang kedua ini ada contoh juga. Misalnya kita diminta mencari vektor unit yang ortogonal ke dua-dua vektor ini. Nih. Kita cari cross product-nya dulu gitu ya. Tadi pakai rumus itu, ini tahu ya, berarti apa? Kalau I berapa? Kalau I berarti, ini kalau kita jabarkan, min 4, 1, 3, 0. I min, kalau J 1, 1, 2, 0. C plus, kalau K-nya adalah 1, min 4, 2, 3, K ya. Dicek nanti sama nggak, harusnya sama. Oke, mohon maaf sebentar ada bentar ya, tadi kita lanjutkan. Tadi udah kita cari, ini hasilnya udah kita peroleh. Kemudian karena panjang dari perkalian silang U dan V itu, karena namanya mencari panjang ya berarti kita tinggal kuadratkan seperti mencari jarak gitu ya, sehingga dapat seperti ini. Vektor unit yang ortogonal ke U dan V berarti rumusnya seperti ini gitu ya. Pakai rumus ini kan kemarin kita sudah lihat di vektor unit untuk dot product gitu ya. Jadi cross-nya dikalikan dibagi dengan panjangnya. Jadi seperti ini. Kalau dicek bersama-sama ini dikuadratkan kemudian dicari akarnya pasti sama dengan 1 juga. Gitu ya. Kemudian berikutnya nih kita lihat
product atau kali perkalian skalar triple. Ini kalau ada bentuknya seperti ini ya, kalau skalar triple, jadi ada skalar dan ada perkalian silang. Jadi kalau dia bentuk perkalian triple-nya itu skalar triple-nya pasti seperti ini. U1, 2, U3 di atas sekali, jadi yang akan di dot product-kan, kemudian yang ini yang di cross-kan. Cara mencari ini gimana? Ya sama saja gitu ya. Sama aja. Nih. Jadi yang IJK di atas ini kita gantikan dengan U1, 2, 3. Jadi berarti apa sama dengan kalau kita panjangkan apa jadinya? 3-nya boleh di depan atau di belakang. Jadi ini adalah U1 ya kan? Berarti U1 yang ini dengan yang ini dicoret, berarti ini adalah V2, V3, kemudian W2, W3, dikurang U2, kemudian adalah V1, V3, kemudian W1, W3, ditambah U3, U3, berarti V1, V2, W1, W2 ya, gitu ya. Jadi kita pakai ekspansi kofaktor seperti itu sehingga kita bisa peroleh nanti nilai skalar triple-nya. Kemudian ada sifat geometrik dari skalar triple nih. Kalau tadi magnitud magnitud dari perkalian silang adalah luas dari paralelogram atau jajaran genjang. Kalau di sini merupakan volume. Triple ini merupakan volume dari paralelepiped. Jadi paralelepiped itu bangun ruang yang base-nya, yang alasnya berbentuk jajaran genjang. Ya. Dengan UVW-nya itu adjacent wedges, jadi berarti tadi bertumpu di satu titik gitu. Gini. Ya, bentuknya seperti ini. Vektor UW-nya, U-nya VW, VW, gitu ya. Ada U-nya, gitu ya. Misalnya di sini ini ada gambarnya, enggak Ibu tampilkan. Kita diminta mencari volume paralelepiped, gitu ya. Ada UVW, gitu. Karena rumusnya seperti ini dan gambarnya di cross check di gambar 1142, bentuknya seperti apa. Ini tinggal dikalikan aja seperti yang Ibu bilang ini mudah kan, tinggal 3, 2, 2, 1, 1, dan seterusnya. Perhatikan tanda negatif dengan positif, jangan sampai keliru gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah subbab mengenai garis dan bidang, tapi di ruang. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menuliskan himpunan persamaan parametrik dari garis di ruang. Menuliskan persamaan linier untuk menunjukkan bidang di ruang, mensketsa bidang yang diberikan oleh persamaan linier tersebut, kemudian bisa menentukan jarak antara titik, jarak antara bidang, dan jarak antara garis di ruang. Di sini pertama ada pengertian slope. Slope itu kita gunakan kalau mau mencari persamaan garis di bidang, ya kan? Tapi di ruang lebih mudah kalau kita menggunakan vektor untuk menentukan persamaan garis. Jadi persamaan garis itu kalau di bidang kita pakai slope, ya kan? Ingat persamaan garis lurus apa rumusnya? Coba. Y sama dengan apa aja? Bentuk umumnya. Y sama dengan apa? Silakan jawab. Di unmute. Ayo, persamaan garis lurus. Apa aja, terserah. Bentuk umum tapi. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Masa ada bisa menjawab ini? Ini kuliah ngulang semua ini. AX plus B, Bu. Iya, X plus B misalnya.
AX plus B. Ya. Yang mana slope-nya? A. Ya. M-nya, gradiennya atau slope-nya adalah A, gitu kan. Ini persamaan garis lurus nih, jadi kita cuma perlu slope. Nah, sekarang kalau di ruang, kita memerlukan vektor. Jadi sebenarnya vektor itu slope lah nama lain di bidang. Tapi kalau di sini kita pakai vektor arahnya nanti. Ya, nih, vektor arah. Jadi misalnya kita punya garis L yang melalui titik 3 dimensi karena dalam ruang, dan sejajar dengan vektor ini. Vektor V tersebut dinamakan vektor arah untuk garis L, dan A, B, C adalah bilangan arahnya. Salah satu cara untuk menuliskan garis L adalah dengan menyatakan bahwa garis tersebut terdiri dari semua titik Q, di mana vektor PQ itu sejajar dengan L. Jadi seperti itu. Artinya PQ itu adalah lipatan skalar dari V. Dan bisa ditulis PQ itu adalah TV. Dengan T-nya adalah skalar. V-nya adalah vektornya. Vektor arahnya tadi. Jadi kita bisa nulis seperti ini, X min X1, Y min Y1, Z min Z1, atau kita ubah dengan ini semua adalah AT, BT, CT, TV. Gitu ya. Kalau kita samakan komponen-komponen tersebut, kita bisa peroleh persamaan parametrik di ruang. Jadi bentuknya seperti ini ya. PQ ini tadi, ini garis P dengan Q, gitu ya, menunjukkan arahnya. Ini ada vektor ABC-nya, sejajar dua nih. Ini, PQ pasti TV, ya kan? PQ pasti TV, berapa kalinya dari V. Mungkin setengah, mungkin seperempat, dan lain sebagainya. Kelipatan skalarnya. Gitu ya. Ini garis L, tuh, dan vektor arah V-nya. Vektor arah V itu harus sejajar dengan PQ-nya. Oke. Jadi persamaan parametriknya, jadi bentuknya seperti ini. Kenapa dia makan persamaan parametrik? Karena kita pisahkan atas parameternya, yaitu X sendiri, Y sendiri, dan Z sendiri. Ya, kalau tadi kan X1 plus AT gitu ya. Kalau kita lihat tadi, nih bentuknya nih X min X1 sama dengan AT, kalau kita samakan AT sama dengan TV, gitu, nih. Jadi kalau kita balik, tuh jadi ya seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kan dari tadi X sama dengan, sebelumnya tadi X min X1. Oke. X min X1 sama dengan TV, gitu ya, atau A di sini, bisa juga, atau V, gitu. Jadi kalau kita samakan, yaitu kalau kita bedakan, karena kita mau parameternya saja, ya berarti kalau X sama dengan X1 plus TV, gitu ya. Dalam hal ini T-nya ada tetap, V-nya ini adalah vektor-vektornya, gitu kita pisahkan atas A, B, C, gitu. Karena vektornya, komponennya ini A, B, C. Ya, nih. Berarti ini gantikan dengan X1 plus AT. Gitu. Dan seterusnya. Itulah yang dinamakan parameter. Kenapa? Karena kita memisahkan atas parameternya, yaitu nih garis L-nya sejajar dengan vektor V yang komponennya ABC dan melalui titik X1, Y1, Z1. Sehingga jadi bentuknya seperti ini. Kalau diminta mencari persamaan parametrik. Kemudian, kalau bilangan ABC itu semuanya bukan 0, kita bisa eliminasi T supaya dapat persamaan simetrik. Jadi kita ubah lagi, berarti X min X1 sama dengan AT, berarti kalau T sendiri adalah X min X1 per A, ya kan? Nah, jadi kita balikkan lagi dari parametrik ini bisa dapat ke simetrik. Jadi diingat, parametrik bentuknya seperti ini, berdasarkan parameternya, kalau simetrik bentuknya seperti ini. Tuh ya. Jadi contoh nih, tentukan persamaan simetrik dan parametrik dari garis L yang melalui titik 1 ini dan sejajar dengan 24 min 4, sejajar dengan vektor V. Untuk menentukan persamaan parametrik, kita gunakan
X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2. Jadi digunakan. Kenapa digunakan? Karena melalui titik. Sama aja kalau kita berbicara di bidang gitu. Kalau melalui titik, pastilah garis itu ada di titik. Titik itu terbalik. Titik itu ada di garis. Jadi kita masukkan ini, dan bilangan arahnya nih 2, 4, min 4. Karena dia merupakan vektor arah. Ini vektor arahnya didapat. Nih, kita masukkan ke rumus tadi. Sehingga jadi X1 kita adalah ini. X1, Y1, Z1. Jadi ini adalah X1, Y1, Z1 kita. Dan ini adalah ABC-nya ya. ABC. Oke, nah, tinggal masukkan aja semua. Kalau kita ambil 0, samakan T. Kalau untuk mendapatkan persamaan simetrik, kita samakan T-nya. Samakan T-nya. Gitu ya. Sehingga seperti itu. Symmetric equation. Oke? Paham kan? Udah kan? Berikutnya, bidang di ruang. Sekarang kita udah lihat bagaimana persamaan garis di ruang itu bisa diperoleh dari titik dan titik pada garis dan vektor yang sejajar. Sekarang kita lihat bagaimana persamaan bidang di ruang yang bisa diperoleh dari titik dalam bidang dan vektor normalnya. Berarti vektor normal itu pasti perpendicular, tegak lurus ke bidang. Ingat tadi, kalau vektor dengan bidang itu perpendicular. Gitu ya. Kalau vektor dengan vektor, dia ortogonal. Tapi sama-sama tegak lurus. Gitu ya. Jadi ingat istilah ortogonal dan perpendicular. Semuanya kalau di Indonesia kan itu tegak lurus. Tapi ingatlah ortogonal itu vektor dan vektor. Gitu ya. Kalau perpendicular itu vektor dan bidang. Ya. Itu untuk diingat. Kalau menulisnya. Tapi rasanya ortogonal tetap ditulis ortogonal ya sekarang. Perpendicular, Ibu nggak tahu. Perpendikular kali ya. Gitu. Kalau misalnya ragu-ragu, kita tulis dalam bahasa Inggris, kita italikan nggak masalah. Kalau kita menulis nantinya. Ya. Jadi kita lihat vektor normal, jadi nama lainnya vektor normal ya, perpendicular, vektor normal yang perpendicular yang tegak lurus dengan bidang. Oke, nanti ini berakhir nih. Kalau nanti stop, kita log out, nanti login lagi balik. Kita teruskan dulu. Jadi misalkan di sini ada bidang yang memuat titik P dan memiliki vektor tak 0, N, ini ABC. Kita bisa gunakan bidang ini memuat semua titik, ada X, Y, Z, di mana vektor PQ itu ortogonal ke N, gitu ya. Jadi, dengan menggunakan dot product, kita bisa lakukan ini N dot PQ, PQ itu sendiri adalah X, Y, Z, nih. Kalau X, Y, Z berarti kita kalikan aja ya kan? Ya kan, karena skalar tadi, karena dot product, dapat seperti ini. Ini bentuk standar, jadi ingat masing-masing definisi, bentuk persamaan parametrik, persamaan simetrik, kemudian bentuk standar, nanti akan ketemu dengan bentuk umum. Ya, jadi ini teoremanya, persamaan standar dari bidang di ruang, bentuknya seperti ini. Jadi ingat, ini persamaan standarnya. Kalau bentuk umumnya seperti ini. Kita selesaikan X min X1-nya, ini jadi bentuk umum. Regroup termnya. Jadi di regroup ini, yang AX1 dan seterusnya ini adalah merupakan konstanta, jadi bisa di grup. Jadi kalau kita jabarkan ini jadi apa? AX min AX1 plus BY min BY1 plus CZ min CZ1 sama dengan D. Jadi kita tinggal kelompokkan tadi AX plus BY plus CZ. Kemudian kita buat sama dengan 0, sorry. D kita kelompokkan yaitu AX1 plus BY1 plus CZ1 itu adalah D. Karena ini semuanya negatif, kalau kita pindah ruaskan jadinya positif ya kan? Kita ambil D. Tapi ini dipositifkan aja semua boleh. Jadi kita tambahkan D di sini sehingga sama dengan 0. Itu ya. Paham kan? Itu asalnya. Jadi ingat, ini bentuk standar dan ini bentuk umum. Oke.
Ini ada contoh. Tentukan persamaan umum dari bidang gitu ya, yang melalui 3 titik. Kalau melalui 3 titik, untuk memakai teorema sebelumnya tadi, kita perlu titik di bidang dan vektor yang normal ke bidang. Oleh karena itu ada 3 pilihan untuk titik, tapi tidak ada vektor normal yang diberikan. Di sini cuma ada 3 titiknya. Jadi kalau soalnya sudah ada vektor normal, pasti mudah sekali pekerjaan kita. Tapi kalau cuma diketahui 3 titik, kita harus mencari vektor normalnya dulu. Untuk mencari vektor normal, kita gunakan perkalian silang dari U dan V. Ya, yang diperluas dari titik 211 ke titik 041 dan min 214 gitu ya. Jadi komponennya adalah U nih. U berarti 0 dikurang 2. Jadi kita perlu 2 vektor. Jadi ini misalnya titik A, B, C. Ini ya. Ini A, B, C. Tuh, titik ini. Itu besar ya harusnya ya. Titik A, B, C gitu. Jadi AB berarti B dikurang A gitu ya. Ini vektornya. Jadi kita perlu 2 vektor. Jadi AB dan min 2 berarti min 2 dikurang 2 berarti AC ya. Nah, gitu. Karena kita perlu seperti itu. Ya. Jadi AB berarti B min A, 0 dikurang 2, 4 dikurang 1, dan seterusnya. AC berarti C dikurang A min 2, dan seterusnya. Kita udah punya 2 vektor. Jadi, kalau kita lihat nih, kemudian kita teruskan, kita cari vektor normalnya, U cross V, pakai rumus ini tadi, min 230, dapat yang ini, ABC. Ini adalah vektor normalnya, vektor arahnya, yang normal ke bidang tersebut. Dengan menggunakan dengan menggunakan bilangan arah tadi untuk N, yaitu 9, 6, 12, ya, ini A-nya, jadi ABC itu adalah bilangan normalnya. Kita masukkan semua informasi itu untuk mendapatkan bentuk umumnya. Nih, ya, tinggal masukkan. X1 kita apa? X1 kita adalah, nih, 211. Apakah boleh yang lain? Karena kita pakai rumus seperti ini, jadi ininya harus yang ini. Gitu ya, kita bisa tentukan persamaannya. Coba kamu bolak-balik, ini pasti menghasilkan yang sama juga titiknya kalau kamu mau pakai. Gitu ya. Pasti hasilnya sama. Kalau mau pakai titik yang lain, misalnya 041, ini proses di sini pasti berbeda. Proses pencarian vektornya juga pasti berbeda. Gitu ya. Ini bentuk standar, tadi ingat, A dikali X min X1 dan seterusnya, ini bentuk umum. Dan ini simplified-nya, penyederhanaannya. Gitu ya, kita sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Gitu. Oke. Dua bidang yang berbeda di ruang 3 ruang gitu. Ruang 3 itu bisa paralel atau berpotongan. Kalau berpotongan bisa ditentukan sudutnya. Jadi sudutnya itu antara 0 sampai 90 derajat gitu ya. Di antaranya membentuk sudut antar dengan vektor normalnya. Secara khusus jika vektor N1 dan N2 normal pada dua bidang yang berpotongan, sudut theta antara vektor normalnya akan sama dengan sudut antara dua bidang. Jadi akan sama sudut antara dua bidang. Jadi panjang mutlak dari dot produknya dan ini panjang masing-masing vektor normalnya. Jadi dua bidang yang memiliki vektor normal N1, N2 itu akan perpendicular gitu ya. Jika dot produknya 0 dan akan paralel kalau dia merupakan kelipatan skalar dari N2. N1 kelipatan skalar dari N2 berarti paralel. Kalau dia perpendicular, dua vektor normal ini kalau di dot produkkan nilainya 0. Ya. Nih, kemudian menggambar bidang di ruang. Oke, kita stop dulu aja ya, nanti kita login balik daripada nanti Ibu ngomongnya terputus. Oke, kita leave meeting dulu.